Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah kita pengantar ilmu politik ya. Ini pertemuan kita yang ketiga. Hari ini kita akan bahas hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, topik ini penting bagi Anda yang mungkin bertanya-tanya, apa buat apa saya mempelajari ilmu politik padahal saya jurusan sosiologi misalnya, atau Anda yang di jurusan administrasi publik, buat apa saya mempelajari politik, ilmu politik kalau saya padahal jurusan saya adalah administrasi publik ya, dan seterusnya. Nah, topik ini penting kita bahas supaya Anda bisa melihat tanda petik manfaat Anda mempelajari mata kuliah ini dengan melihat adanya kaitan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, intinya adalah kita akan mulai dengan pertanyaan. Uh, saya ingin menegaskan ada apa yang disebut dengan interkoneksitas, interrelasi ya, antara berbagai ilmu itu. Khususnya interrelasi atau interkoneksi, kesaling hubungan, kesaling kaitan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu lainnya. Ya, oke. Supaya lebih jelas, saya akan berbagi screen kepada Anda. Ini topik kita, ya, hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu lainnya. Ya, nah, kita akan mulai dengan pertanyaan mendasar mengenai mata kuliah yang mungkin ada dalam benak Anda. Ya, oke. Adakah hubungan antara ilmu politik dengan ilmu lainnya? Jawabannya ya, positively, definitely. Nah, lebih jelasnya saya ingin mengungkapkan kepada Anda, seperti saya katakan di awal tadi, sebuah ide yang disebut dengan interkoneksi, kesaling hubungan, dan interrelasi, kesaling keterkaitan antar ilmu. Bahwa pada dasarnya ilmu itu sama seperti ya, dalam konteks adalah ilmu politik itu berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Untuk memahaminya, saya ingin membuat ilustrasi semacam pohon ilmu. Bayangkan oleh Anda sebuah pohon, ya kan? Pohon itu kalau dari bawah ada akar, ada batang, ada dahan, ada cabang, ada ranting, ada daun, ada buah. Nah, untuk memahami interkoneksitas, keterkaitan berbagai ilmu, kita bisa memahaminya lewat metafor tadi. Nah, kalau Anda melihat sebuah pohon, kita lihat akarnya dulu. Nah, dalam konteks ilmu, akar ilmu itu apa sih? Akar ilmu adalah semua ilmu berasal diyakini oleh kebanyakan orang, walaupun tidak semuanya, itu berakar pada apa yang disebut dengan filsafat, filosofi. Mengapa? Karena filsafat itu adalah ilmu yang mempertanyakan atau mengkaji hal yang fundamental di dunia ini. Ya, mengenai apa ya eksistensi manusia itu, seperti itu. Apa alam semesta ini? Bagaimana alam semesta itu terjadi? Nah, dalam konteks manusia misalnya, apa manusia itu? Dari mana manusia itu ada? Mau kemana dan bagaimana dunia ini? Nah, benar-benar mendasar seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini sangat penting disampaikan secara rasional, secara sistematis, walaupun spekulatif, karena filsafat bersifat spekulatif, menggunakan rasio yang sistematis, yang logis, tetapi dari filsafatlah kemudian dalam sejarahnya muncul ilmu-ilmu lainnya. Dari filsafat itulah kita melihat akarnya. Kemudian dari filsafat itu sebagai akar muncullah batang ilmu itu, yaitu sains. Nah, sains ini berakar pada filsafat. Kebanyakannya seperti itu ya. Nah, kalau Anda lihat perkembangan sains sekarang baik di barat, utamanya di barat, adalah sebenarnya berakar dari filsafat lalu mewujud dalam sebuah batang pohon sains. Oke. Nih, Cindra. Kemudian
kita lebih lanjut lagi ketika melihat batang, ada dahan atau cabang. Nah, dari filsafat itu berkembang minimal ada yang mengatakan ada 2 atau 3 cabang. Nah, bagi yang berpendapat 2, cabang yang pertama adalah yang disebut dengan natural sciences, ilmu-ilmu alam. Saya menyebutnya ilmu alam, bukan ilmu pengetahuan alam. Seperti saya katakan tadi, saya lebih suka menyebutnya science itu diterjemahkan menjadi ilmu, bukan ilmu pengetahuan. Jadi saya terjemahkan natural sciences sebagai ilmu alam. Cabang yang kedua dari batang tadi adalah ilmu sosial atau social sciences. Saya menyebutnya ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan sosial. Ya, oke, tuh. Tapi juga ada kelompok saintis lain yang membaginya secara 3. Ada dahan ketiga dengan memecah atau membedakan science, social science, dengan membedakannya dengan humanities atau humaniora, ilmu-ilmu kemanusiaan. Bagi kelompok ini yang pertama, cabangnya ada 3, yaitu pertama natural sciences, kemudian social sciences, dan ada humanities yang diterjemahkan ke Indonesia menjadi humaniora, ilmu-ilmu kemanusiaan seperti sejarah dan filsafat ada di situ. Ilmu filsafat sebagai ilmu. Nah, terlepas dari perbedaan 2 atau 3 cabang ini, kita melihat ke atasnya. Nah, dari setiap cabang ini, dari ini muncullah ranting-ranting ilmu. Nah, disinilah kita mengenalnya disiplin-disiplin ilmu. Ya, dalam ilmu alam, dari cabang ilmu alam kita mengenal ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada astronomi. Pokoknya semua ilmu yang menjadikan alam ini sebagai subjek atau objek penelitiannya. Ya, seperti itu. Nah, dari cabang ilmu sosial muncullah ilmu-ilmu yang menjadikan manusia sebagai objek kajiannya. Ya, kita kenal yang Anda pelajari di jurusan ini, sosiologi, antropologi, ekonomi, termasuk hukum. Ilmu hukum adalah masuk ada di cabang ilmu sosial. Dan banyak-banyak lagi yang bisa Anda lihat. Itu termasuk ilmu administrasi. Ya. Nah, bagi yang membaginya menjadi 3, ilmu humaniora, maka sejarah, ilmu filsafat, dan sebagainya masuk ke cabang yang humanitis. Tapi bagi yang membaginya 2, yaitu ilmu sosial, ilmu alam, ilmu sosial, maka sejarah, ilmu filsafat, seni, dan saya masuk kepada social science. Itu ya secara umum. Nah, oke. Nah, di sini Anda sudah bisa melihat bahwa kalau kita melihat ilmu politik yang kita pelajari di awal ini, semuanya bertemu dengan ilmu lain pada akar yang sama, yaitu filsafat. Bertemu pada cabang yang sama adalah sains. Nah, oke. Tapi kemudian berpisah pada cabang yang berbeda. Ilmu filsafat, ilmu hukum, ilmu politik ada di cabangnya atau dahan ilmu sosial. Nah, di situ kan ada ranting-ranting lainnya. Nah, itulah saudara-saudaranya dari ilmu sosial, dari ilmu politik, ada sosiologi, dan administrasi publik, ekonomi, geografi, dan sebagainya yang menjadikan manusia sebagai objek kajiannya. Ya, nah, sorry, geografi masuk ke yang alam, tapi juga ada kaitan dengan manusia juga sih. Nah, dari sini aja kita bisa melihat sangat erat kaitannya antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu lainnya, khususnya pada cabang dahan ilmu sosial. Mereka adalah anak-anak tanda petik dari ilmu sosial. Semua kalau kita melihat ke bawah sama juga, ada akar yang sama dengan ilmu lainnya termasuk ilmu alam. Ya, ini adalah cara untuk memahami interrelasi keterkaitan antara ilmu, khususnya ilmu politik dengan ilmu lainnya. Sehingga Anda bisa melihat utuh, ya. Yang namanya ilmu itu semua sebaiknya tidak Anda dikotomikan. Ilmu alam, ilmu sosial. Ya, semua adalah dari akar yang sama filsafat, dari batang yang sama sains. Maka seperti dalam Islam juga kan, Islam tidak semua ilmu itu kita percaya dari Tuhan. Semestinya tidak ada pemisahan ilmu agama dan ilmu umum, ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Ya, sama-samanya mengabdi kepada untuk kepentingan manusia, itu juga untuk pengabdian kita kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Ya, mungkin yang membedakan adalah spesialisasi yang Anda ambil. Sama seperti dokter, setelah dokter mengambil general medicine, ilmu-ilmu kedokteran general, selama di kuliah S1, mereka kemudian mengambil spesialisasi. Nah, seperti Anda semestinya mengetahui general knowledge, general structure of science.
Setelah itu baru Anda mengambil spesialisasi, contohnya sosiologi. Ya, seperti itu. Mungkin nanti ada lagi sub-sub spesifikasi, ya, spesialisasi. Misalnya dari sosiologi itu Anda fokus kepada sosiologi hukum misalnya, atau sosiologi politik dalam konteks kita, ya. Banyak dari. Oke, gitu ya. Ini sebagai gambaran untuk Anda memahami interrelasi antar berbagai ilmu, ya. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan interrelasi ilmu politik dari cabang yang sama, yaitu ilmu science, social science, atau mungkin kalau Anda bagi mereka yang menempatkan filsafat pada cabang humaniora, berarti hubungan ilmu politik dengan dengan filsafat dari cabang humaniora, ya. Di mana letak pertemuannya, relasinya, koneksinya antara ilmu politik dengan filsafat? Kita mulai dengan apa itu filsafat. Nah, filsafat itu the systematic, the systematized, the systematized study of general and fundamental questions. Jadi ilmu sebuah kajian yang mengkaji secara sistematis pertanyaan-pertanyaan fundamental. Saya sebutkan tadi tentang apa sih alam ini, apa sih manusia ini, dari mana kita datang, dan sebagainya. Ya, nah pertanyaan fundamental ini biasanya digarap oleh filsafat. Nah, sejak maka memunculkan dimulai dengan pertanyaan mendasar. Seperti misalnya mengenai existence, keberadaan kita di dunia ini apa sih? Keberadaan alam semesta ini, nah, oke, dan sebagainya. Juga filsafat mengkaji tentang akal, tentang apa itu pengetahuan, apa itu values, nilai-nilai, apa itu mind, pikiran, dan bahasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan pertanyaan fundamental di alam dunia. Nah, ada salah satu cabang filsafat yang disebut dengan ethics, yaitu satu yang bilang mengkaji tentang mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik dan buruk. Nah, ini harus Anda bedakan dari manner. Manner itu sopan santun. Nah, kalau sopan santun itu, misalnya Anda ketika di Indonesia, Anda orang Indonesia, khususnya orang Sunda, atau ketika Anda bertemu dengan orang tua, Anda membungkuk, gitu kan, bersalaman, gitu kan. Nah, itu namanya manner. Nah, tapi Anda melihat manner itu berbeda dari setiap budaya, setiap bangsa. Nah, jadi manner itu bagus, tetapi bersifat lokal atau subjektif atau relatif. Tapi yang namanya ethics itu adalah universal. Anda pergi kemanapun etik itu sama. Misalnya, mencuri itu tidak baik. Anda pergi kemanapun, dari Indonesia ke luar negeri akan menganggap mencuri tidak baik. Dalam konteks pemerintahan, yang namanya korupsi, mengambil uang rakyat itu dimanapun akan dapati adalah dianggap perbuatan buruk. Nah, ini namanya ethics, ya, contohnya seperti itu. Nah, di mana titik temunya antara filsafat dengan ilmu politik pada apa yang disebut dengan filsafat politik. Nah, gitu. Apa itu filsafat politik? Satu cabang filsafat yang mempelajari tentang ide-ide politis dan juga nilai-nilai politis yang harus dimainkan, dilaksanakan oleh para politisi. Berbicara tentang filsafat politik, bicara tentang seharusnya. Seharusnya menanamkan nilai-nilai tentang perpolitikan. Berpolitik seperti ini ya, seharusnya politisi seperti ini. Contohnya apa? Seperti nilai-nilai tentang rights, hak asasi, kemanusiaan, justice, keadilan, freedom, tentang kebebasan, and political obligation atau kewajiban politis. Nah, nilai-nilai seperti ini dipelajari dalam filsafat etika. Ya. Nah, dengan titik temunya, dengan seorang ilmuwan yang baik, pasti dia mesti memahami filsafat politik ini. Karena dari hasil filsafat politik ini, seorang ilmuwan politik akan mengetahui mana nilai-nilai yang baik yang dalam berpolitik, mana norma-norma yang baik dalam politik, mana yang buruk dan sebagainya. Bagaimana politik semestinya dijalankan. Nah, itu semua didapatkan oleh ilmuwan politik dari filsafat politik. Ya, seperti itu. Oke. Yang kedua, nah kita cari lagi kita relasi atau koneksi atau hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya, ilmu sejarah. Ya. Apa itu ilmu sejarah? Ilmu sejarah adalah the study of the past, kajian tentang masa lalu. Specifically the people. Jadi masa lalu yang tapi objek manusia, societies atau masyarakat, event atau kejadian atau problems of the past. Jadi mengkaji tentang orang di masa lalu, masyarakat di masa lalu, kejadian di masa lalu, dan persoalan di masa lalu.
dan juga bagaimana upaya memahami semua itu. Itu namanya sejarah. Nah, oke. Nah, di mana titik temunya atau relasinya, koneksinya antara ilmu politik dan sejarah dan ilmu sejarah. Nah, ilmu sejarah tuh menyediakan tanda petik narasi-narasi, data-data di masa lalu tentang orang di masa lalu, kejadian di masa lalu. Dan itu bisa dimanfaatkan penting oleh ilmu politik, oleh ilmuwan politik. Nah, bagaimana? Nah, seorang ilmuwan politik yang baik, dia tidak akan mengabaikan sejarah. Karena dengan dari sejarah itulah ilmuwan politik bisa melihat pola tingkah laku yang ajeg dari orang-orang di masa lalu. Banyak kejadian di masa lalu secara politik, yang misalnya raja, politisi dan sebagainya. Maka kalau kalau itu diruntut, itu akan ada namanya, akan ditemukan namanya pola-pola pola-pola tingkah laku yang ajeg, yang stabil. Dalam misalnya disebut pattern of political behavior, khususnya pola tingkah laku politik yang di masa lalu. Nah, dengan ditemukannya pola tingkah laku politik di masa lalu itu, dengan bantuan ilmu sejarah, ilmuwan politik akan bisa menerapkannya di masa kini dan masa mendatang dalam dunia politik. Dia akan bisa menjelaskan peristiwa politik yang ada sekarang dan juga memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Itu tentu dengan bantuan ilmu sejarah yang menyediakan peristiwa selalu sehingga bisa memahami patterns of political behavior, pola-pola tingkah laku politis masa lalu yang bisa digunakan untuk memahami perilaku politik di masa sekarang dan prediksinya di masa depan. Oke, seperti itu. Nah, yang ke selanjutnya. Nah, sekarang apa hubungannya ilmu politik dengan sosiologi? Ini jurusan Anda kan? Anda semua majoring utamanya di sosiologi. Nah, kita mulai dengan sosiologi ya. Apa itu sosiologi? Sekadar mengingatkan Anda, sosiologi adalah a social science that studies human societies, their interaction and the process that preserve and change them. Nah, dimulai dengan social science. Di sini sudah disebut di awal, yang namanya sosiologi itu adalah sebuah ilmu sosial yang secara spesifik mengkaji tentang masyarakat manusia. Interaksi mereka, contohnya proses bagaimana masyarakat itu memelihara atau merubah interaksi ada masyarakatnya sendiri ya. Nah, sosiologi ini fokus kepada masyarakat modern ya, dari katakanlah dari mulai sejak revolusi industri abad ke-18 19-nya sampai sekarang. Ini yang membedakannya dari antropologi. Ada yang suka membingungkan ya, antropologi dan sosiologi. Ada titik temu sebenarnya. Antropologi juga sama membicarakan tentang masyarakat, tetapi fokusnya kepada masyarakat misalnya yang tanda petik belum modern. Iya. Tapi sekarang juga banyak antropologi yang mengkaji masyarakat modern. Kadang-kadang blur sekarang bedanya ya. Nah, objek kajian sosiologi itu apa sih? Ya, sosiologi mengkaji, objek kajian adalah individu. Kita sebagai masyarakat sebagai individu dan juga institusi masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat. Nah, disinilah ada titik temu. Nah, salah satu institusi negara yang dikaji oleh sosiologi, bahasa adalah negara. Kalau sosiologi itu semua institusi negara dibahas, ada agama, ada pendidikan, ada politik, dan sebagainya, media, dan sebagainya. Nah, ilmu politik itu hanya fokus kepada satu institusi sosial yang dikajinya itu negara atau government, pemerintahan, state. Nah, ya di sini nih, bahwa di sini titik temunya pada objek kajian. Nah, politik mengkaji salah satu bahasan objek kajian dari sosiologi itu pada aspek negara atau state to governance. Nah, di mana manfaatnya ilmu sosiologi atau kaitannya sosiologi dan ilmu politik? Nah, begini, ilmuwan politik yang baik, dia akan memanfaatkan kajian-kajian yang dilakukan oleh para sosiolog. Nah, dalam sosiologis yang baik, tentu mereka akan menyajikan temuan-temuan mereka tentang struktur sosial, tentang lembaga-lembaga sosial, nah, kan, dan sebagainya. Nah, ilmuwan politik yang baik akan memanfaatkan bagaimana pengaruh lembaga sosial, struktur sosial terhadap isu-isu yang berkaitan dengan politik, misalnya kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu
yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, itu dipengaruhi oleh struktur-struktur yang di masyarakat. Harus memperhatikan itu. Misalnya kebijakan publik yang baik itu harus mempertimbangkan struktur sosialnya, ya kan? Tidak boleh sembarangan. Nah, kalau Anda misalnya di ilmu politik memberikan advice kepada masyarakat, bagaimana public interest, di situ ada struktur sosial, itu mesti menjadi perhatian Anda supaya kebijakannya bermanfaat. Contohnya ya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan melihat kaitannya antara ilmu politik dengan psikologi. Apa itu psikologi? Psikologi adalah the scientific study of mind and behavior, sebuah kajian yang saintifik, yang ilmiah mengenai pikiran dan perilaku Anda. Oke, baik secara individu dan sosial. Nah, ada satu cabang psikologi yang membahas tentang sosial, yaitu psikologi sosial. Nah, fokusnya adalah mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Dari sini ada pasti masyarakat itu punya psikologi masanya, psikologi massa. Nah, ini Anda sebagai ilmuwan politik, Anda harus memperhatikan psikologi massa ini. Ya, kaitannya antara psikologi massa ini dengan politik. Misalnya ketika Anda ingin menjelaskan, mau tahu memahami kebijakan publik tentang election, tentang pemilu, dan di situ ada psikologi massa yang banyak bermain. Nah, misalnya mempengaruhi tentang bagaimana cara mereka memilih pemimpin. Nah, psikologi massanya misalnya orang Indonesia itu masih berat untuk memilih presiden yang non Jawa. Contohnya ya. Mungkin Anda tidak setuju bahwa mayoritas orang Indonesia atau politisi juga sama masih menganggap bahwa yang mesti jadi presiden adalah orang Jawa, ya kan? Nah, ini psikologi masanya seperti itu. Nah, ada pengaruh ke sejarah di masa lalu, ya, orang Jawa yang sehingga mereka dianggap dominan di masa lalu dengan ada Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya, sehingga ketika masuk ke modern pun orang Jawa masih dianggap dominan. Nah, karena itu eh, dalam election pemilihan itu para partai Anda harus memperhatikan psikologi massa ini. Maka kita dapati sejauh ini hanya orang Jawa yang bisa menjadi presiden misalnya di Indonesia karena psikologi massanya masih ke situ, ya. Kemudian mari kita lihat hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Di mana nih hubungannya? Ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah the social science that studies the production, distribution, and consumption of goods and services. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mengkaji tentang produksi, tentang distribusi dan konsumsi barang-barang dan jasa. Nah, ingat kan? Nah, titik temunya di mana? Titik temunya pada satu cabang politik atau ekonomi yang sebetulnya political economy. Ya. Ekonomi politik. Apa itu political economy? Yaitu the study of how economic and political system are linked. Yaitu ekonomi politik itu adalah kajian tentang bagaimana keterkaitan antara ekonomi dan politik. Nah, gitu. Jadi isunya politik, tapi Anda tidak bisa memahami isu politik hanya dari politik. Anda tidak bisa memahami isu ekonomi hanya semata urusan ekonomi. Nah, disinilah pentingnya Anda melihat adanya perspektif politis dalam melihat ekonomi. Nah, seorang politis yang baik akan bisa melihat bahwa dalam ekonomi pun dipengaruhi oleh politik dan sebaliknya politik dipengaruhi oleh ekonomi. Ya, nah di sini mesti ada kerjasama antara ilmu politik dan ilmu ekonomi yang dibutuhkan untuk menganalisis siasat-siasat dalam pembangunan nasional. Maka misalnya kalau Anda seorang ilmuwan politik yang baik, dia akan mempertimbangkan isu-isu politik, ekonomi. Ketika Anda menjadi konsultan pemerintah misalnya, Anda akan memberikan masukan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat atau sebuah bangsa dengan memberikan memasukkan unsur-unsur politis dalam pembangunan ekonominya. Bahwa antara ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan, sebaliknya juga politik juga mempengaruhi ekonomi. Ekonomi dipengaruhi oleh politik ya di sini. Oke, seperti itu. Ya, selanjutnya kita lihat hubungan antara ilmu politik dengan geografi. Apa itu geografi? Geografi adalah the study of places and the relationship between people and their environments.
Jadi geografi adalah ilmu yang membahas tentang tempat-tempat, wilayah-wilayah, regional, dan hubungannya dengan orang dan lingkungan mereka. Jadi Anda melihat bagaimana pengaruh atau kaitan hubungan antara wilayah sebuah tempat atau lokasi dengan penduduknya, orang-orang yang di dalamnya, lingkungannya. Oke. Nah, di sini ada satu cabang geografi yang menarik yang ada kaitannya dengan politik, ya, seperti dengan geopolitik. Atau sebaliknya, ilmu politik yang memiliki kaitan dengan geografi disebut dengan geopolitik. Bisa dua-dua arah Anda lihat. Apa gitu geopolitik? Yaitu kajian tentang pengaruh geografi bumi ini terhadap politik dan hubungan internasional. Bahwa suatu wilayah, pada sebuah negara itu mempengaruhi sistem politik negara itu atau hubungan internasionalnya. Oke? Nah, dengan demikian geografi itu mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional di masyarakat. Jadi, katakanlah posisi sebuah negara atau sebuah wilayah itu mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, kehidupan penduduknya, juga termasuk kehidupan berpolitiknya dan relasi internasionalnya. Nah, disinilah pentingnya ilmuwan politik itu memperhitungkan ya dalam menganalisis persoalan isu-isu tentang politik, misalnya hubungan internasional, relasi kebijakan luar negeri sebuah negara dengan memperhatikan geografis dari negara itu. Oke. Contohnya Indonesia nih. Indonesia itu kan secara geografis banyak garis pantainya. Kita ini lebih banyak pantai daripada daratannya. Maka sebenarnya dari sini politik Indonesia luar negeri itu harus memperhatikan garis pantai ini. Ya, seorang ilmuwan politik yang baik yang akan memberikan advice kepada pemerintah bagaimana relasi luar negerinya dan negara lain mesti mempertimbangkan garis pantai Indonesia yang banyak. Karena tidak ada keterkaitan yang erat antara politik itu dengan geografi. Ya. Selanjutnya kita lihat hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum di mana nih? Ya, ilmu hukum saya kira Anda sudah tahu uh, sistem hukum dalam sebuah negara itu merupakan dasar legal dari negara. Setiap negara itu pasti ada sistem hukumnya ya. Dan itu menjadi dasar legalnya keberadaannya. Seluruh struktur dan fungsi negara ditetapkan oleh hukum. Nah, ini saya kira tidak bisa dipungkiri. Negara kita adalah negara yang hukum. Struktur sosialnya dan fungsi oleh hukum. Dari mulai undang-undang dasar yang utama sampai kepada perda misalnya. Ya, dan sebagainya. Karena itu negara kita dan menganut negara hukum, Rechtsstaat dalam bahasa Belanda, di mana intinya adalah Indonesia ini negara yang diatur dan dikendalikan oleh didasarkan pada hukum. Artinya negara tidak boleh semena-mena, bukan berdasarkan kekuatan. Hukum menjadi panglima, dan jangan ada negara dekat. Maka salah satu isu penting kalau negara adalah sebuah negara hukum adalah negara itu harus mementingkan rasa adil, rasa keadilan, sense of justice. Ini penting. Kebijakan-kebijakannya itu harus mengarah kepada pemunculan rasa keadilan. Nah, ini menjadi basis bagi seluruh sistem norma yang mendasari negara. Nah, ilmuwan politik yang baik, dia akan melihat hubungan yang erat antara isu-isu politik, dan misalnya pemimpin itu kebijakan-kebijakan negara, kekuasaan itu sangat dipengaruhi oleh hukum ya dalam negara itu yang dilakukan. Tidak bisa kita melihat politik terlepas dari sistem hukum negara yang ada. Kayak kita kenal misalnya sistem politik Indonesia seperti sekarang ini, itu dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Kita bisa melihat Amerika seperti sekarang ini, politiknya itu melalui sistem politik yang ada di sana. Oke, gitu. Oke, saya kira itu ya. Mudah-mudahan bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Bila Anda pertanyaan, silakan sampaikan nanti di ruang kelas atau nanti Anda boleh kalau di kolom komen di video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampurasun.